Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah musholah Nurul Huda yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pantun buat ibu-ibu. Tukang gigi bawa gergaji, gergaji ditaro di dalam peti. Enggak bakalan rugi orang ngaji, buat bekal kita di akhirat nanti. Amin. Pagi-pagi ke Pondok Ranji, cari taman bikin acara, nggak bakalan rugi orang ngaji, banyak temen banyak saudara. Amin. Bisa buat ngundang kalau hajatan. Amin. Ya bisa gitu Bu ya. Iya enak, nggak malu ya. Kita ngundang juga nggak malu. Siapa yang hajatan? RT Ismail loh, nggak malu, orang rajin ngaji. Ya. Malam ini silakan kepada Bapak Ustadz Edi untuk membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'ati tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yuridu illa salatu la illa salata apa salatu? Illa salat, di sini salatu. Salata ya. Salatu. Iya. Illa salatu la yanhazuhu illa salatu lam yahwu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhala al masjidah kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi wa yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdithu fihi. Muttafaqun alayhi wa hadzal lafzul Muslim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu huwa bi fathil ya'i wal ha'i wa
wa bizza ayyukhrijuhu wa yunkhidhuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumah. Selisih 20 sekian derajat. Sebab seorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatlah baginya 1 derajat dan dihapusnya 1 dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya. Para malaikat mendoakan, ya Allah kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya, hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafal hadis ini menurut Muslim, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila seorang Muslim keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat, maka sesungguhnya Allah menjadikan baginya dalam keadaan sholat selama ia berada di masjid. Selain itu, para malaikat juga mendoakan dan memohon ampun baginya selama ia tidak berhadas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abu Hurairah itu adalah julukan, namanya kalau nggak salah Abdurrahman bin Syakhr. Abu Hurairah itu disebut dengan bapaknya kucing karena Abu Hurairah itu demen miara kucing. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang sholat berjamaah dibandingkan dia sholat sendiri di rumah. Jadi lebih baik, lebih bagus, lebih afdol bagi laki-laki, kita nih yang laki-laki sholatnya di musola atau di masjid. Kalau ibu-ibu di mana? Di rumah, gitu ya. Nah, keutamaannya ini banyak sekali, keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah. Tetapi kuncinya satu, syaratnya la yuridu illa sholata. Dia sholat itu tujuannya semata-mata adalah karena mengharapkan ikhlas kepada Allah. Tuh kuncinya tuh satu tuh, ikhlas. Jadi walaupun sholat berjamaah keutamaannya banyak, itu nggak akan didapat oleh seseorang yang sholatnya tidak ikhlas. Karena ini kita masih babnya bab ikhlas tuh. Semata-mata dia mengharapkan ridho Allah, bukan karena ingin dilihat sama calon mertua. Tuh, mentang-mentang mertuanya rajin masjid, musola, makanya dia suka sama anaknya, dia rajin sholat. Tidak, tapi semata-mata dia karena mengharap ridho Allah. Jadi ibadah itu niatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah diperintahkan manusia ibadah itu kecuali mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas dalam beragama. Nabi bersabda, sholatul rajuli jama'atan. Sholatnya seorang laki-laki, bukan perempuan berarti. Jadi Nabi katakan seorang laki-laki. Maka laki-laki sholatnya di masjid. Nah, namanya muslim. Kalau laki-laki sholat di rumah, namanya muslimah, gitu. Iya, ya. Pakainya kerudung dia, ya kan? Iya, pakainya kerudung, muslimah, ya. Nah, orang yang sholatnya berjamaah, tazidu ala sholatihi, dia itu diberikan pahala dibandingkan dia sholat fi sukihi di pasar Cengkareng, wa baitihi dan di rumahnya, bid'an selisihnya itu wa isrina darajah, 20 derajat. Ada yang meriwayat lain mengatakan 27, lebih banyak.
Ada yang lagi mengatakan 26. Ada yang lagi mengatakan 25. Jadi 20, 25, 26, 27 derajat. Itu riwayat-riwayat tentang sholat jamaah. Ya intinya lebih banyak ketimbang dia sholat di pasar. Nah, kalau di pasar itu sholat itu makruh. Sah sholatnya, tapi makruh, dibenci. Kenapa? Karena kalau sholat di pasar itu dapat mengganggu kekhusyuan, daya konsentrasi kita Bu itu terganggu kalau sholat di pasar. Coba deh Ibu sholat di pasar, ya kan? Allahu Akbar. Sesim mana sesim? Lah tadi ada tuh tomat berapa Bang? Sekilo. Akhirnya kita sholat lagi baca Fatihah yang kita ingat jengkol, ya kan? Sesim. Ya, Pak. Sehat. Sini Pak, sini. Sini Pak. Jadi nah ini Pak Karno nih ya, beliau termasuk salah satu pendiri Republik Indonesia. Pak Karno, namanya Pak Karno kan ya? Iya. Jadi sholat di pasar itu kenapa makruh? Karena mengganggu khusyuan kita. Kita nggak khusyuk, Tuh, kayak anak-anak yang sekolah dekat pasar, makanya kenapa sekolahan adanya di tempat-tempat yang tenang? Supaya anak-anak belajarnya tenang, konsentrasi, ya kan, khusyuk. Coba kalau sekolah di pasar, kayak di sekolah yakin itu kan, anak-anaknya lagi ngapal buat ujian, pas lewat pasar hilang semua hafalan. Yang diingat jengkol, pete gitu, ya kan? Nah, makanya sholatnya makruh. Allah berikan wazalika anna ahadhum, dan demikian itu bahwasanya salah seorang mereka idza tawaddoa, apabila dia berwudu. Nah, dia berwudu nih. Nah, wudunya yang bagaimana nih wudunya? Fa ahsanal wudu'a, kata Nabi. Semata-mata wudunya itu betul, bagus. Fa ahsanal wudu. Maksudnya fa ahsanal wudu, wudunya itu bagus. Dia itu melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu, adab-adabnya wudu. Jadi wudunya sempurna. Wudunya jangan cuma yang wajib doang, muka, tangan, kepala, kaki, tapi yang sunnah-sunnah dikerjain. Apa tuh? Ke kumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali. Sebab itu kalau habis subuh Bu, bangun tidur tuh subuh mau sholat subuh, kita kalau lupa hidung itu dimasukin air, istinsak namanya. Itu kata Nabi tempat berdiamnya jin. Jadi orang yang enggak istinsak, enggak memasukkan air ke hidung ketika wudhu, walaupun itu sunnah, itu berarti dia enggak ngeluarin jin. Jin itu ada bertempat di hidung kita. Tuh, hanya hati-hati tuh. Nah, sunnahnya apalagi benar-benar wudhunya, mukanya benar, kelipatan-lipatan kulitnya semuanya, ya jenggotnya semuanya diairin, tangannya di sela-sela tangan, kaki juga sampai ke siku, tuh biar kena semua air. Tuh namanya ahsanal wudu. Tuh wudunya bagus, wudunya bagus, ngikutin syariat, ngikutin ilmu fikih. Tuh kata Nabi. Kemudian apa? Summa atal masjidah. Kemudian dia datang ke masjid. Berarti ini wudunya di rumah apa di masjid nih? Di rumah apa di masjid? Kemudian dia datang ke masjid. Berarti dia udah wudu belum? Udah, wudunya di rumah. Berarti syaratnya bapak-bapak kalau mau sholat jamaah wudunya di rumah. Jangan di masjid atau di musola. Ini di musola datang cuma pakai kaos oblong doang, baju kokonya dilipat sama jas, siapa dia? Bukan cuma wudhu, mandi di situ, buang air di situ. Ya Allah, sekalian aja bikin kontrakan tuh musola di situ. Itu yang bagus itu wudhunya di rumah nih, di rumah. Sebab kalau wudhunya di sini, maka enggak termasuk syarat dapat keutamaan berjamaah. Di rumah wudhunya. Kayaknya saya kalau sholat subuh tuh
Ya sholat maghrib saya wudhu di rumah dulu, baru saya jalan di rumah. Nah, ntar dapat keutamaannya kalau di rumah, wudhunya di rumah. La yuridu illa sholata, dia datang semata-mata buat sholat. Ya ini stressingnya, penekanannya. Semata-mata dia ikhlas ngajinya, tujuannya buat ngaji. Bukan semata-mata karena ada kepentingan. Dia ibadah benar-benar buat ibadah, buat sholat. Nah, bukan karena dia pengurus musola, pengurus masjid. Gua malu, masa gua pengurus musola nggak pernah sholat di musola, malu gua sholat Ntar kalau udah nggak jadi pengurus musola nggak sholat. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Berarti niatnya bukan karena Allah ibadahnya. Tuh jangan. Kita mau jadi pengurus enggak kita tetap sholat berjamaah di masjid dan di musola. Ya. Layan hazuhu illa sholatu. Apaan tuh Pedi di situ tuh? Layan hazuhu illa sholatu. Mensegerahkan baginya sholat ya. Lam yahtu khotwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rupi alahu biha darajatun, kecuali diangkat oleh Allah baginya satu derajat. Satu derajat. Derajat itu bisa bersifat maknawi, bisa bersifat indrawi. Derajat itu bisa berarti pahala dari Allah, kebaikan, bisa juga kemuliaan. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin berjamaah, Allah angkat kemuliaannya, satu kemuliaan. Allah berikan satu pahala, tuh, satu langkah. Nah sekarang bapak-bapak dari rumah berapa langkah? Makin jauh kita ke musola atau ke masjid, maka makin ditambah derajatnya oleh Allah. Satu langkah, satu derajat. Satu langkah, satu derajat. Saya dari rumah saya ke musola, itu saya hitung Pak Edi ada 66 langkah. Saya udah hitung 66 langkah. Berarti dapat 66 derajat tuh. Apalagi kalau saya muter. Ya kan? Muter dulu ya kan? Ke JB dulu, saya ke JB. Ya kan JB, terus ya kan ke pasar dangdut, ya kan? Terus pasar alam, pasar timbul, ya pasar-pasar semua, baru tuh sampai rumah. Sholat enggak, tepar, ya, udah lemes. Ya. Tuh sholat, makanya makin jauh tuh, kayak Pak Sugi tuh, si Ibu Sugi, Pak Sugi, Ibu Sugi, itu jauh dia dari naik motor. Tuh dari Tegal Alur kemari, berarti langkahnya tuh dapat beratus-ratus ribu derajat. Kagak Pak, ini masa motornya, orangnya Pedi. Orangnya dapat, masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau ngaji Bu Bambang jangan lewat sini, coba lewat sono lewat Aji Tabol. Ya beli bubur dulu tuh, ya nggak? Yang 12.000 tuh, ya nggak? Yang enak tuh ya situ. Entar baru kemari ya. Ya. Tuh. Ya, jadi satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'atun. Allah hapus dosanya. Satu langkah, satu dosa. Dosanya dihapus. Masya Allah Pak. Di dosa-dosa yang kita lakukan dulu. Yang waktu kita masih, mohon maaf, masih bandel, masih zaman jahiliyah. Gara-gara sholat berjamaah dihapus. Tuh, jadi kalau mau kita dihapus dosa, nggak perlu doa. Sholat berjamaah. Satu langkah dihapus dosa kita oleh Allah. Satu. Tiap hari berjamaah, tiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun berjamaah di musola. Tuh, masya Allah, dihapus dosa-dosa kita. Tiba-tiba ketika meninggal, waduh, gua dosa gua banyak nih. Ya Allah, disiksa nih sama malaikat, ditungguin malaikat. Kok malaikat nggak datang-datang? Kan setiap 7 langkah orang yang nganter jenazah pergi, datang malaikat munkar dan nakir. Tuh, dia nanya, gitu. Tapi kok udah lama orang berapa langkah nggak datang-datang. Waduh, saya kok nggak ditanya-tanya. Oh, ternyata dosa-dosanya udah dihapus. Tuh. Dia hapus dosa-dosanya.
Jangan kayak dulu orang sembahyang kagak, ngaji kagak, mati mau masuk surga. Ya, surga encing lu. Kan gitu. Akhirnya dia bilang sama anak-anak, ntar kalau gua mati, pokoknya tolong lu jangan beliin kain kapan di pasar Cengkareng. Cari aja kain kapan yang udah lama, yang pada robek di kuburan, yang udah pada bekas. Nah, pakein aja gua kain kapan bekas. Nah, ketika dia mau meninggal, pakein kain kapan bekas. Setelah dikubur, datang 7 langkah orang pergi, munkar nakir datang. Man rabbuka, pas dilihat, lah ini kain kapannya udah pada robek. Wah, orang lama ini mah. Ini jangan ditanya nih, selamat dia. Ini orang lama ini murid lama, kata malaikat. Nggak bisa begitu malaikat, ya pasti tahu. Jangan kayak yang aki-aki ya kan? Nah, dulu ceritanya tuh. Nah, dihapus dosa-dosanya. Makanya tuh kalau mau kita dihapus dosa, rajin-rajin berjamaah, maka dosa kita dihapus satu langkah, masya Allah. Hatta yadkhulal masjidah, sampai kita masuk ke masjid, dosa kita terus dihapus sama malaikat. Derajat kita ditaikin sama Allah, kemuliaan kita diangkat oleh Allah. Fa idza dakhalal masjidah kana fis salati, apabila dia masuk ke masjid kemudian dia salat, maka natis salatu tahsibuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fil majlisi. Jadi apabila dia duduk nunggu sholat, maka dia dihitung pahalanya seperti apa tadi itu, seperti orang sholat. Masya Allah, kita apa di rumah nih duduk aja bengong aja ngopi, nggak dihitung seperti kayak orang sholat, pahalanya nggak ada tuh ya kan. Nongkrong aja enggak, tapi kalau kita kumpul di musola di masjid, datang duduk sambil nungguin azan, ya kan, nungguin imam datang, maka selama kita duduk, maka selama itu kita dihitung pahalanya seperti orang lagi sholat. Makin lama imamnya datang, imamnya lagi sakit perut, makin banyak pahala yang kita dapat. Pak Edi kemana? Lagi sakit gigi. Waduh, alhamdulillah katanya tuh, kata jamaah, alhamdulillah lamaan dikit sakitnya ya, kita tungguin gitu. Gitu. Ya jangan begitu mah ya, jangan. Tuh, masya Allah, tuh Pak, pahalanya terus, duduknya aja tuh. Jadi derajat kita diangkat oleh Allah setiap langkah, dosa-dosa kita dihapus sama Allah, kemudian duduknya kita dihitung seperti kita sedang sholat, masya Allah. Kemudian apalagi, ya kan? Yaqulu Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Maka malaikat ngedoain kita. Kita lagi duduk nih, kita nggak tahu, tapi ada malaikat tuh. Cuma kan kita nggak ngeliat. Malaikat lagi ngapain? Malaikat nggak bengong. Malaikat lagi sibuk ngedoain kita. Bang Randi duduk didoain. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat buat Bang Randi. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa Bang Randi. Allahumma tub alaihi, terima ya Allah taubatnya Bang Randi. Tuh malaikat tuh doanya rahmat. Malaikat minta supaya kita dapat rahmat. Kedua minta supaya kita diampuni dosa kita. Ketiga minta supaya taubat kita diterima sama Allah. Masya Allah, 3 tuh permintaan malaikat. Kira-kira diterima nggak permintaan malaikat sama Allah? Insya Allah pasti diterima, karena yang doa malaikat. Kalau ustadz belum tentu, saya apalagi belum tentu, Pak Edi belum tentu. Ini yang doain malaikat. Insya Allah. Luar biasa ya keutamaan orang yang berjamaah ya. Tapi kenapa ya Bu ya, orang laki-laki kenapa pada jarang ya ke musola, ke masjid pada berjamaah? Pada jarang. Iya kalau berjamaah, apalagi kalau gerimis. Aduh, gerimis. Ya hujan gede dah, didoain biar hujan gede. Iya, tapi giliran ada dangdut 17 Agustus, ya kan? Ada dangdut ya kan, geledek di kepalanya, nyamber di jalan terus. Kenapa ya bisa begitu ya? Jamaah ada sembahyang di musola, orangnya cuma 1 orang, ya kan? Ada 1 orang doang, masjidnya nggak ada orang, masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak tahu keutamaan dari fadilah pahala orang yang berjamaah. Ini kira-kira bapak-bapak udah tahu nggak sebelumnya nih?
Belum ya? Alhamdulillah. Berarti kita tahu nih Bu ya. Nah, ibu-ibu yang kalau punya suami, suruh Bu sholat Bu. Rajin. Jangan males. Pak, sholat Pak. Saya kemarin habis ngedengar Ustadz Mulyani baca hadis, merinding saya Pak. Emang kenapa Mah merinding? Belum makan? Gitu. Tapi ada soto kali ya? Enggak hari ini? Enggak ada. Nasi uduk. Oh ya. Ini mah bercanda. Sebenarnya mah arahnya ke situ saya. Iya, biasa dibelokin dulu kan. Ya kan sopir kan harus belajar belok-belokin. Tuh, ya kan? Tuh, ajak Pak. Kalau susah juga bangunin tidur. Tidur subuh bangun Pak, berjamaah Pak. Pasang Bu beker. Beker dimatiin juga. Ya Allah Pak, bukan sembahyang subuh udah dipasangin beker dimatiin. Diketok-ketok juga nggak bangun juga, udah Bu. Satu-satunya jalan, ya. Langkah, ya enggak? Ambil air. Cepretin air, Pak bangun Pak, sembahyang Pak. Ya Allah Bapak udah jelek-jelek nggak mau sembahyang lagi begitu Bu. Ya, tapi kebluk banget tidur nggak mau juga. Nih satu-satu nih, yang bikin laki-laki mau sholat subuh, ibu bisikin pelan-pelan. Bikin Pak, mulai besok Bapak saya izinkan poligami. Pak Bambang, kata Ibu Bambang, Pak, Mas manggil Mas ya, Mas Bambang. Besok boleh dah nikah lagi sama janda. Masya Allah, Mas saya mau wudhu mah langsung ke musola. Rajin amat ke musola. Iya saya udah dapat SIM, surat izin menikah. Gitu. Tapi nggak ada Bu ya begitu ya. Nggak ada perempuan. Nggak ada. Ya. Iya. Emang laki-laki mah kadang-kadang begitu Bu. Kadang-kadang suka begitu, bikin plesetan mulu. Bayang Jumat ngajak anak, ya kan? Kebetulan khotibnya cerita, yang kita hormati pertama ibu kita, kedua ibu, ketiga ibu, baru keempat bapak, iya kan? Di hadis, pulang dah, bilang sama anak itu dengerin, bilangin sama mama kamu, tuh tadi disebutin sama Pak Ustadz, ibu 3, ibu, bapak satu, bilang tuh sama mama. Ibu harusnya ada 3, bapak 1. Berarti kamu masih kurang 2 nak. Ibu kamu. Nah kebetulan ibunya di rumah lagi motongin terong. Pisaunya tajam banget lagi terong, lagi dipotongin. Ma kata ayah, ibu 3, bapak 1. Bilangin sama bapak lu, mau dipotong kecil-kecil apa gede-gede? Ya Allah, bangunin ya, karena keutamanya luar biasa ya. Jadi didoain sama malaikat, insya Allah doa malaikat pasti dijabah sama Allah. Itulah keutamaan dari berjamaah. Jadi mudah-mudahan kita ngedengar hadis ini, kita sama-sama bisa memakainya gitu ya. Yang kedua Pedi, hadis yang kedua. Wa an Abi Abbas Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanati falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 10 hasanatin ila sab'i mi'atin sab'ami'atin sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kasiratin di'fin ila ad'afi kathiratin wa in hamma bisayyi'ati falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih.
Dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah telah mencatat semua kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, barang siapa bermaksud melaksanakan kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bermaksud melakukan segitu dulu. Segitu dulu. Paman hamma bihasanatin, siapa orang yang punya hamma, punya keinginan berbuat baik, falam ya'malha, tapi dia enggak ngerjain. Artinya dia punya niat doang mau ngaji, tapi dia enggak ngaji. Mungkin karena ada tamu, mungkin lagi ada urusan yang mendadak, dia enggak ngaji, tapi dia udah niat tadi. Kataballahu lahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka dia Allah berikan kebaikan yang sempurna. Tuh. Masya Allah, dia niat doang, enggak ngerjain, dapat pahala. Tuh. Berarti niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Orang yang beramal tapi enggak niat, enggak ada pahalanya. Tapi orang yang niat doang, enggak beramal, artinya dia enggak bisa ngerjain. Mungkin hujan gede apa, dia enggak bisa, ada halangan, dia tetap dapat pahala. Tuh. Terus pedi. Wa in hamma, dan jika ia bermaksud melakukan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan dilipat gandakan lagi. Iya, segitu dulu. Jadi wa in hamma biha fa'amilaha, maka apabila dia punya keinginan melakukannya, udah niat kemudian dia punya keinginan, maka kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin di'afin, dia diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan. Jadi diberikan, dia berbuat niatnya buat ibadah, maka kemudian dia lakukan, dia diberikan 10 kebaikan. Sampai berapa kali? Sampai 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah seperti satu biji benih, kemudian tumbuh menjadi 7 dikali masing-masing 100, 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tambahkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tuh pahalanya luar biasa ya. Itulah kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Tuh, terus pedi wa in hamma, apabila keinginan. Adapun jika bermaksud melakukan keburukan lalu tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Sedangkan apabila ia bermaksud melakukan keburukan kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatat sebagai satu keburukan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi wa in hamma bi sayi'atin, apabila dia punya keinginan, dia punya niat jahat, pamannya dia mau nipu orang, dia mau mencuri, palam ya malha, tapi dia enggak melakukan, enggak jadi. Saya enggak jadi, saya takut dosa. Dia enggak jadi berbuat dosa, tapi tadi niatnya mau melakukan perbuatan dosa. Maka apa? Kataballahu lahu indahu hasanatun kamilah. Maka dia enggak dapat dosa, justru dia diberikan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Padahal itu dia cuma niat mau berbuat buruk, enggak jadi. Kalau kenapa kok diberikan kebaikan bukan dicatat sebagai dosa? Inilah untungnya kita jadi orang Islam. Berbuat buruk enggak jadi, enggak dicatat sebagai dosa, gitu ya. Batal karena Allah batal melakukan keburukan itu adalah sebuah kebaikan. Jadi batal dia melakukan keburukan adalah sebuah kebaikan. Tuh. Dan wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia berbuat dosa, mencuri, berbuat dosa, main judi, minum minuman, kataballahu sayi'atan, maka dia dicatat perbuatannya itu
adalah kejahatan, sayiatan satu kejahatan. Tuh indahnya Islam ya Bu ya. Jadi kebaikan dibalas 10, perbuatan dosa apabila nggak jadi tetap masih dikasih pahala gitu ya. Nah itu adalah ini hadisnya hadis kursi nih, karena ada yarwi an robbihi, dari diriwayatkan dari Tuhannya, maksudnya ini dari Allah tapi redaksinya ucapannya dari Nabi Muhammad gitu. Nah ini hadisnya masih ada satu, tapi hadisnya panjang sekali ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum. Bapak ibu-ibu yang ada pertanyaan silakan. Ustaz, saya mewakili ibu-ibu aja. Iya. Kalau tadi keutamaan orang berjamaah itu hanya untuk laki-laki, Ustaz. Bahkan setiap langkahnya dicatat sebagai pahala dan dihapuskan dosa. Nah, yang perempuan yang di rumah dapat apa, Ustaz? Masya Allah. Wow, saya mewakili perempuan nih, kesian di rumah. Perempuan lebih daripada itu dapatnya, karena apabila dia taat sama suami, Masya Allah. Kan suaminya di rumah dia, ya kan? Di rumah. Kan ada ceritanya dulu ya kan, orang tuanya sakit karena suaminya pergi, dia nggak mau datang sampai orang tuanya meninggal. Ternyata dia dicatat sebagai orang yang anak yang soleh gitu. Jadi perempuan yang kedua, perempuan kalau sholat di musola, di masjid, nah itu nanti dapat mengganggu kehusuan sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah yang sakral, ibadah yang suci. Makanya kenapa kalau Jumat perempuan gak sholat, iya kan? Sholatnya sholat zuhur di rumah. Sebab kalau perempuan sholat juga itu nanti dapat mengganggu kehusuan bapak-bapak. Tahu sendiri bapak-bapak, iya kan Bang Parman kan? Nah, apalagi makanya kenapa imam nggak boleh laki-laki, nggak boleh perempuan. Kalau imam perempuan, waduh, laki-laki apalagi imamnya seorang artis, ya kan? Iya kan? Kutilang, kurus, tinggi, langsing. Waduh. Ya itu bapak-bapak mau takbir nggak jadi mulu. Allah nggak jadi dah. Allah ngeliatin imam. Tuh nggak boleh makanya. Gitu. Ya kan? Gitu Pedi ya. Jadi ibu-ibu tetap Bu, jangan khawatir Bu. Bukan ibu nggak dapat pahala, tetap ibu taat sama suami, Masya Allah, pahalanya gede banget, luar biasa, ya gitu. Ya, silakan yang lain. Ada ibu yang mau bertanya? Ibu-ibu silakan, ibu-ibu biasanya ibu pada nanya. Kayaknya udah jelas. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yu'afi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrim bi taqwa wa jambil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman shaiba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin wa banatina banatin sholihatin nafi'ina lana wa li'amatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.